Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada pokok pembahasan video ke-81 kali ini, kita akan bicara tentang ucapan langsung dan tak langsung, yaitu dalam bahasa Inggrisnya direct and indirect speech. Ucapannya yang betul direct atau direct, dua-dua betul. Ya, boleh direct speech atau direct speech, indirect speech, indirect speech, dua-dua betul. Ucapan langsung dan tak langsung. Nah, ucapan langsung dan tak langsung itu dalam pemakaian sehari-hari, kita mendengar seseorang berkata kepada orang lain. Kita mendengar dan kita ceritakan kembali ke orang lain. Misalnya, orang itu berkata kepada teman-temanmu, saya tidak keberatan menolong kamu. Nah, saya mendengar orang itu ngomong apa ke teman-temanmu, saya ceritakan ke orang lain. Itu loh, orang itu bilang bahwa dia tidak keberatan menolong mereka. Oh, jadi tinggal merubah saya diganti dia, kamu jadi mereka. Bahasa Indonesianya mudah, teman-teman. Bahasa Inggrisnya sulit, karena bahasa Indonesia tidak ada tenses, bahasa Inggris ada tenses. Oh, jadi sulitnya di situ. Betul. Nah, kenapa sulit? Karena terutama ya, untuk adik-adik pelajar di sekolah, kalau ulangan direct indirect speech ini, hasilnya kebanyakan jelek. Kenapa jelek? Karena 3 rumus pokok dasar yang paling penting pada video ke-81 ini tidak diajarkan oleh gurunya, sehingga akhirnya ya main feeling aja, hasilnya jelek. Nah, teman-teman, supaya teman-teman bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris dari Youngkies English School dengan lebih seksama, kebetulan ada seorang pemerhati bahasa Inggris dari Jakarta memberikan link khusus kepada saya untuk disampaikan kepada teman-teman. Nah, dengan link khusus ini, ya, yaitu link khusus dari Youngkies English School ini, di mana dengan sekali klik, semua pelajaran akan tampil dari video ke-1 sampai video terakhir ke-80. Oh, tampil semua. Jadi teman-teman, seperti kalau makan di menu itu loh, ada masakan Indonesia, masakan Padang, masakan Sunda. Nah, tinggal nyari aja kelompoknya. Misalnya, teman-teman mau belajar tentang conditional, cari. Itu ada di video ke-73 sampai 80. Itu semua mengenai conditional. Mulai type 1, type 2, type 3, open condition, mengubah 5 rumus, mengubah dari bentuk kenyataan ke pengandaian, pengandaian ke kenyataan, bentuk pengandaian wish, as if, as though, lengkap di situ. Yang bingung dengan tenses, cari di video 42 sampai 67. Itu mulai dari menganalisa 16 nama-nama tenses, mengenali rumus-rumusnya, sampai rinciannya dan aksesori mengenai tenses semua ada. Ada 26 video, teman-teman, ya. Nah, jadi semoga dengan adanya link khusus Youngkies English School ini benar-benar akan membuat teman-teman lebih mudah. Mana yang lebih dulu dipelajari, mana yang lebih enak. Oke? Nah, teman-teman, seperti biasa, semoga Youngkies English School akan menginspirasi teman-teman, membuat teman-teman berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman yang lain jika dirasa perlu, dan bisa memberi masukan kepada saya jika ada hal yang penting untuk ditanyakan. Well, my friends, please get ready. We will talk about 3 rumus pokok mengubah dari direct speech ke indirect speech. Oke? Get ready. Video ke-81, yaitu kita membicarakan tentang 3 rumus pokok perubahan dari direct speech atau direct speech ke indirect speech atau indirect speech. Sama ucapannya, teman-teman, ya. Boleh direct, direct, indirect sama, ya. Ini direct and indirect speech. Nah, kata lain dari direct ini langsung, kan. Langsung ini boleh juga kita bilang non-reported. Non-reported ini berarti tidak melalui laporan, berarti langsung. Nah, sedangkan yang indirect juga disebut reported speech. Reported speech ini ucapan melalui laporan dari orang lain, namanya tidak langsung. Gampang ya? Nah, langsung, direct, non-reported, tidak melalui laporan. Sedangkan yang tidak langsung, reported, yaitu melalui laporan, ya. Jadi ucapan langsung dan tak langsung. Nah, kita lihat dulu ciri-ciri ucapan langsung. Selalu tertulis di antara koma dan tanda petik. Tahu ya, koma, tanda petik, ini ada contohnya. Sedangkan ucapan yang tidak langsung
tidak pernah tertulis dengan koma atau tanda petik, ya. Nah, kita lihat contohnya ini. Contoh, ya. 1. Ucapan langsung atau direct speech atau non-reported speech selalu tertulis di antara koma dan tanda petik, ya. Nah, kita lihat contohnya ini. The man said to me. Nah, koma, lah ini tanda petik, ini tanda 2, koma di atas 2 ini namanya tanda petik, teman-teman, ya. The man said to me, I will help you if you want to help me too. Titik, tanda petik, ya. Nah, ini ucapan langsung. Jadi ucapan langsung dari the man tadi, ya. Nah, jadi kalau ini sekarang diubah menjadi ucapan tak langsung atau indirect speech atau reported speech. Nah, tanpa koma dan tanda petik. Nah, ini kita lihat ucapan yang tidak langsungnya sekarang. The man told me. Nah, jangan lupa teman-teman, kata said to itu harus dirubah menjadi told, ya. Kalau said to ini berkata kepada, told ini memberitahu. Ya, kenapa begitu? Itu memang menurut rumus pemakaian say dan tell. Say itu dipakai pada ucapan langsung, tell pada ucapan tidak langsung. Kita pakai told karena ini bentuk lampau kan, ya. Said to jadi told me that ini boleh dipakai, boleh dibuang, ya. Dalam kurung ini sering dibuang, teman-teman. Nah, bukan I lagi tapi he. Terus will help menjadi would help. You menjadi me. If, nah, terus tadi you itu jadi I wanted to help him too. Loh, kan sulit, teman-teman, ya. Kok berubahnya jauh gini, ya? You jadi I. Terus me jadi him. Nah, teman-teman, nanti saya beritahukan rumusnya, ya. Ini baru contohnya agar tahu. Ucapan langsung pakai koma tanda petik, sedangkan ucapan tidak langsung tidak ada koma, tidak ada tanda petik. Kita lihat contoh yang kedua, ya. Your friends said to us, koma tanda petik lagi. We came to your house yesterday, but you were not at home. Titik tanda petik. Ya, nah kita lihat sekarang ucapan tidak langsungnya. Ya, nah kita lihat ucapan tidak langsungnya. Your friends lagi said to diubah menjadi told, teman-teman, ya. Told us that. Nah, we ini menjadi they. Lah ini loh, teman-teman. Kalau ulangan di sekolah itu banyak yang ngancur karena gini, nggak ngerti. Loh, kok saya jadi they ini gimana sih? Terus came lampau kan, jadi had come. Wah, ini tense-nya berubah pasti, teman-teman, ya. To your house. Nah, your house berubah menjadi our house. Dan ini kalau nggak ngerti rumusnya, terus hasilnya jelek, ya logis, teman-teman. Apakah salah muridnya? Ya enggak, karena nggak diajari rumus dasarnya dulu. Nah, tapi kalau teman-teman atau para guru mengajari rumus dasarnya di bawah ini, saya jamin hasilnya pasti 100. Ya. Nah ini, jadi your house, jadi our house. Bingung? Boleh bingung sekarang, nanti jangan, teman-teman, ya. Setelah saya ajari rumusnya, enggak boleh bingung. Yesterday, loh, jadi the day before, ya? Iya, betul, ya. You jadi we. Waduh, ini angel nih, ya. Enggak. Nanti kalau sudah tahu rumusnya, enggak ada yang angel. Were not jadi had not been. Ini tense-nya berubah, ya. Jadi dari past tense berubah menjadi past perfect, ya. We had not been at home. Titik. Tidak ada tanda petik. Itu namanya ucapan tidak langsung, ya. Nah, coba ini NB kita lihat. Perubahan-perubahan dari direct speech ke indirect speech ini cukup sulit dan membingungkan. Memang saya bilang jeblok kok hasilnya kalau di sekolah. Kalau selama tidak tahu 3 rumus ini loh, ya. Jika kita tidak tahu 3 rumus pokok berikut ini, yaitu, ya. Nah, 3 rumus pokok ini nih, teman-teman. Ada 3 rumus penting, ya, yang harus benar-benar dikuasai untuk bisa bagus dalam perubahan dari direct speech ke indirect speech. Ini 1, rumus perubahan tenses, ya. Ada 3, teman-teman. Tenses, kata ganti, dan kata keterangan. Ini yang ke-1 baru rumus perubahan tenses apabila didahului dengan kata kerja bentuk past tense. Kebanyakan direct indirect speech itu selalu didahului dengan kata kerja bentuk past tense, teman-teman, ya. Nah, kita lihat. Nah, sebelah kiri ini adalah direct speech. Atau tadi ingat, ya, direct ini non-reported speech, ucapan langsung. Terus dirubah ke
indirect speech atau reported speech, ucapan tak langsung. Nah, ini ada 5 rumus teman-teman. 1, simple present tense, tahu ya, waktu kebiasaan, yaitu subjek plus V1, jangan lupa si it nambah SES, langsung berubah menjadi simple past tense, yaitu S plus V2. Gampang kan? Ya, ciri-cirinya mundur 1 tense, gitu aja. Ya, ciri-ciri, ingat teman-teman ya, ciri-ciri mundur 1 tense. Kedua, present continuous tense. Subjek M is are bentuk ing, tahu ya, kunci sama tutup kan ya. M is are bentuk ing berubah menjadi past continuous tense, yaitu M is berubah jadi was were, bentuk ingnya sama. Ya, mundur 1 tense kan, sama-sama sedang tapi ini past, ini present gitu kan. Yang ketiga, simple past tense S plus verb kedua berubah menjadi simple past perfect tense, yaitu subjek had plus V3. Ya, mundur 1 tense juga kan. Nah, yang keempat, simple present perfect tense, yaitu have, has plus V3 sama, mundurnya sama, yaitu menjadi simple past perfect tense. Gampang kan teman-teman ya, sama, had V3. Jadi untuk 2 ini, nomor 3 dan 4 ini, simple past tense dan simple present perfect tense ini mundurnya sama teman-teman ya, yaitu menjadi simple past perfect tense, yaitu had plus V3. Gampang kok ya. Nah, yang kelima, simple present future tense, tahu ya, future akan datang, yaitu pakai will, shall, can, may, must plus V1, mundur 1 tense menjadi simple past future tense, yaitu will jadi would, shall jadi should, can jadi could, may jadi might, dan must jadi had to. Kenapa had to? Karena must itu lampaunya tidak ada teman-teman. Must itu cari persamaannya dulu, yaitu have to. Dulu pernah tak ajari waktu itu persamaan KKB ya, lihat di pelajaran sebelumnya. Jadi must persamaannya have to, lampaunya menjadi had to. Diikuti verb 1. Verb 1-nya tetap ya. Jadi kalau ada KKB, yang berubah itu KKB-nya teman. Verb-nya tidak ikut-ikut ya. Sudah saya terangkan di pelajaran sebelumnya, dilihat lagi. Yang kedua, rumus perubahan kata ganti. Nah, rumus perubahan kata ganti ini ya, 1, apabila ada kata I, me, my, mine, ini kan artinya saya ya, atau orang pertama tunggal ya, atau we, us, our, ours, ini adalah orang pertama, oh ya, orang pertama tapi jamak teman-teman ya, orang pertama jamak. Nah, adalah selalu untuk yang berbicara ya. Nah, namanya orang bercakap-cakap kan tentu ada yang berbicara, ada yang diajak bicara. Jangan sampai bicara sendirian teman-teman ya. Nah, selalu ada yang berbicara, diajak bicara. Nah, jadi yang berbicara ini diwakili dengan I, me, my, mine, tunggal, atau we, us, our, ours. Ini jamak, saya dan kami, orang pertama kan. Nah, sedangkan yang kedua, sedangkan kata-kata you, your, yours, ini adalah subjek, objek sama ya, I, objek, you kebetulan sama, my bentuk kepunyaan diikuti benda, your juga bentuk kepunyaan diikuti benda, mine kepunyaan tidak diikuti benda, yours juga gitu ya. Jadi you, your, yours. Jadi kata you itu orang kedua adalah selalu untuk yang diajak bicara. Kalau ini tidak diajarkan lebih dulu sama gurunya, saya jamin muridnya pasti hancur ulangannya ya. Nah, terus yang ketiga, selain kata I, we, dan you, maka tidak ada lagi perubahan-perubahan kata ganti lainnya. Jadi mudah sekali teman-teman. Ya, cuma I dan you aja kok. Ya, jadi yang berubah itu cuma apa? I, ya, orang pertama tunggal dan jamak, we yang berbicara. Ya, sedangkan you untuk yang diajak bicara, sudah itu aja. Ya, selalu untuk yang diajak bicara, udah itu aja. I, we, dan you. Nah, selain I dan we dan you, tidak ada lagi. Jadi teman tidak usah bingung, cuma 2 aja. Ya. Nah, yang ketiga ini loh, rumus perubahan kata keterangan. Kalau ini tidak diajarkan teman-teman sama gurunya, ya itu loh, hasilnya tidak mungkin 100. Karena muridnya main feeling, biasa nih, tidak boleh. Saya tidak suka orang menjawab biasanya. Yakin, harus ini, harus itu, dan harus betul. Itu namanya kita punya rumus, kita punya kunci. Ya. Nah, ini direct speech atau non-reported speech, ucapan langsung. Yang sebelah kanan adalah indirect speech atau reported speech, ucapan tak langsung. Gampang kok teman-teman.
Satu, here, di sini. Ya, berubah menjadi there, di sana. Kan enak toh, di sini jadi di sana. This, ini tunggal. Ya, jamaknya kan these. Ya, tahu ini berubah menjadi itu. Ini, this jadi that. These jadi those. Ini jadi itu. Kan cuman gitu aja kan ya. Nah, terus yang ketiga, today, hari ini kan ya. Tonight, malam ini, berubah menjadi malam itu. Atau kalau today jadi that day. Pokoknya ini jadi itu deh ya. Terus kalau malam ini jadi malam itu, that night. Gampang kan ya? Nah, jadi today jadi that day. Jadi menghafal ya menghafal, tapi ada dasarnya teman-teman ya. Now sekarang itu berubah menjadi then. Then itu sama dengan at that time, pada waktu itu. Oh gitu ya, ini saya ajarkan rumusnya dulu. Nanti contoh-contohnya menyusul ya. Rumusnya jangan sampai nggak hafal teman-teman. Nanti kita bicara bentuk apapun, mulai pernyataan, pertanyaan, perintah, kita akan kembali ke sini terus. Nah, kita lihat yang kelima, yesterday, lampau kan? Ya, yesterday lampau, berubah menjadi before. Ya, jadi golongnya lampau-lampau itu jadi before. Jadi yesterday menjadi the day before. Enak ya? Oh, cuma diganti before gitu. Yes, easy, right? Last night, tadi malam, lampau kan? Nah, last week, minggu lalu, lampau kan? Jadi before. Jadi last night menjadi the night before. Last week menjadi the week before. Oh, jadi lampau before. That's right. Ya, cuma jangan sampai tidak diajarkan atau tidak tahu rumus ini. Hasilnya pasti jelek, teman. Ya. Lagi, 2 days ago. Ago lampau kan? Cuma kalau last ini yang lalu tidak menyebutkan jumlah waktu. Kalau ago ini yang lalu menyebutkan jumlah waktu. 2 days ago, 5 minutes ago, 1 hour ago. Pokok ago ini harus ada jumlah waktunya. Lampau kan? Tetap before, teman-teman. Ya, menjadi 2 days before. Gampang kan? Ya, lampau jadi before. Nah, terus kalau akan datang, tomorrow. Nah, tomorrow akan datang. Ini berubah jadi after. Gampang dong. Lampau jadi before, akan datang jadi after. Jadi tomorrow menjadi the day after. Atau the next day. Atau the following day. Tidak tahu teman-teman senang yang mana ya. Boleh the day after, enak the day after, lawannya before kan ya. Tapi kalau dia nulis the next day sama loh ya. The following day juga sama, itu tomorrow teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi yang ke-9, next week, minggu akan datang kan. Oh, jadi next itu sama akan datang, jadi after ya. Jadi next week berubah menjadi the week after atau the following week ya. Enak mana? Enak after ya, karena after lawannya before. Lagi yang ke-10, tomorrow morning, besok pagi. Nah, terus tomorrow morning gimana? Tomorrow-nya kan diganti after menjadi the morning after. Nah, ini the morning after atau the following morning boleh ya. Nah, enak mana? Sembarang ya, boleh the morning after atau the following morning tadi itu. Nah, jadi teman-teman, 3 perubahan tadi itu ya. Jadi dari perubahan tenses ya, perubahan kata keterangan yang kedua ini ya. Tadi perubahan tenses, terus yang kedua perubahan kata keterangan ini perubahan kata ganti dan perubahan kata keterangan. 3 rumus ini harus dikuasai teman-teman. Ya. Kalau 3 rumus, 3 pokok perubahan dari direct indirect speech ini tidak dikuasai atau tidak diajarkan oleh gurunya, saya jamin hasilnya pasti jelek. Tapi kalau ini diajarkan lebih dulu, hasilnya harus bagus dan harus 100. Oke? Nah, teman-teman, kita telah selesaikan 3 pokok rumus perubahan dari direct ke indirect speech. Kita nanti bicarakan di video-video berikutnya, yaitu mulai bentuk pernyataan, pertanyaan, perintah, dan sebagainya. Selalu kembali ke video ke-81. Jadi ini harus dihafalkan teman-teman ya. 3 rumus pokok perubahan ini, perubahan tenses, perubahan kata ganti, perubahan kata keterangan. Itu tidak salah, dijamin hasilnya pasti 100. Nah, well my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Youngge English School. Goodbye and see you again.